Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mubin باللسان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummatil Muhammadiyah wa faddalana bin nabiy khairil bariyah wa akramana bi akrami rusulihi ilal alamina kaffah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami wa uswati hadhil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu wa hadiyah. Amma ba'd. Hadirin para santri yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Para santri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pertemuan kali ini Ustaz akan membawakan suatu perkataan yang dikatakan atau yang sebagaimana dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan atau Imam Hasan Al-Basri termasuk daripada min kibarit tabi'in, pembesar daripada tabi'in. Perkataan beliau yang berbunyi, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tak memiliki adab, tak memiliki sopan santun, berarti tidak berilmu. Adab dan sopan santun, husnul khatimah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu di dalam tafsir
husnul khuluq yang berbunyi huwa adalah, yang dimaksud dengan husnul khuluq huwa adalah tolakul wajhi, ceria mukanya, orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang berhusnul khotimah atau berhusnul khuluq, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, mukanya selalu ceria, senyum, santai, tak ada cemburu. Kadang-kadang kita kalau ada masalah mau senyum aja susah. Padahal An-Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, at-tabassum li wajhi akhi shadaqah. Bersenyum terhadap saudara kamu adalah sedekah. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah orang yang berakhlak baik, mukanya itu selalu ceria. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Mubarak, bazlul ma'ruf, selalu mengusahakan berbuat baik. Jadi orang yang berakhlak mulia selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu membantu orang lain, apalagi di dalam kesusahan, walaupun tidak dalam kesusahan. Dan semuanya kita lakukan semata dan mengharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah. Jangan kita melakukan perbuatan baik pamer, ingin dilihat orang, tak dapat pahala. Kita niatkan semuanya karena Allah, maka insya Allah kita akan dapat pahala dan mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga yang dimaksud daripada husnul khuluq menurut Imam Abdullah Ibnul Mubarak adalah wakaful adha, menahan atau menjauhkan dari menyakiti orang lain. Jadi orang yang berakhlak mulia, akhlaknya bagus, tidak akan nyakitin orang lain. Menyakiti dalam arti perkataan, menyakiti dalam arti memukul dengan kekuatan tenaganya, tidak. Jadi orang yang berakhlak mulia tentunya walaupun disakiti orang lain, dicaci orang lain, terlalu berarti selalu dia mengalah. Jadi menahan. Karena kenapa? Yang namanya akhlak mulia ini, sebagaimana Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan di dalam perkataannya, tolabul adab salasina sana. Saya menuntut adab, akhlak ini kurang lebih 30 tahun. Kamu ada yang 30 tahun? Umurnya aja belum. Coba. Ini Imam Abdullah bin Mubarak. Kemudian beliau mengatakan, wa talabtul ilma, dan aku menuntut ilmu kurang lebih berapa? Isrina sanatan, 20 tahun. Dia habiskan 50 tahun, yang 30 tahun untuk adab, akhlaknya, dan 20 tahun untuk ilmu. Maka sesuai apa yang dikatakan Abu Ya Al-Habib Sayyid Hasan bin Ahmad Bahawi, beliau mengatakan ilmu sekilo, akhlak 2 kilo.
banyakkan ilmu kita, tapi akhlak harus lebih banyak daripada ilmu. Al-Iman Al-Habib Abdurrahman Asgar, beliau mengatakan, man la adaba lahu fahuwa dudd. Orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, seperti binatang. Betul apa tidak? Betul. Kalau tidak punya adab, tidak punya sopan santun, punya orang haknya dia. Dan kadang-kadang masuk rumah orang tanpa salam, asal masuk. Ini kata Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Asgar. Begitu pula kalau kita kembali kepada para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan wa kanu yatlubunal adaba qabla ilmi. Jadi mereka yang mereka tuntut dulu akhlak dulu, sopan santun dulu sebelum ilmu. Jadi sebelum mereka cari ilmu, akhlak dulu yang dia cari. Bagaimana? Karena akhlak ini berhubungan dengan Allah dan berhubungan sesama manusia. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita sesama kita. Tentunya yang tua menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati yang besar, yang lebih tua. Al-Habib Umar di dalam perkataannya mengatakan, man kana aksaro adaban kana aksaro qurban. Orang yang banyak akhlaknya, yang banyak sopan santunnya, orang tersebut banyak pendekatannya kepada Allah. Jadi pendekatannya kepada Allah banyak karena akhlaknya banyak, sopan santunnya banyak. Begitu pula kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita? Posisi kita kelak di sisi Nabi dekat. Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi, inna min ahabbikum, kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk dari yang paling dicintai daripada kamu, ilayya, kepadaku, kata Rasulullah, wa aqrabikum minni, dan paling dekat kamu minni, dariku, majlisan, tempat duduknya, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Ahasinukum akhlakum, paling bagus akhlaknya. Kalau kita mau dekat sama Nabi, tentu perbaiki akhlak kita, kan? Perbaiki budi pekerti kita. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagimu ya Muhammad akhlak atau budi pekerti yang mulia. Pekerti yang, coba lihat, budi pekerti yang aku. Hadis yang tak asing bagi kita semuanya. Innama buistu liutamima makarimah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena manusia-manusia yang tak berakhlak perlu kita sempurnakan. Ini kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik menjadi baik. Jadi orang yang tidak baik, bagaimana kita menjadikan baik?
cara dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita. Kalau kita mau melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kepada orang yang lebih tua, bagaimana kepada pembantunya Nabi, Nabi tidak pernah marah. Sayyidina Anas bersama Rasulullah kurang lebih 10 tahun, tidak pernah Nabi marah kepada Sayyidina Anas, dan tidak pernah Nabi menegur, kenapa kamu mengerjakan begitu, kau tidak mengerjakan begini. Coba bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi bagaimana? Kalau di sini mungkin kamu belum bisa mempraktekkan, mungkin bisa dikit sedikit. Tidak ketika nanti kamu di luar, bagaimana kamu mempraktekkan ilmu kamu? Mungkin di sini kamu teman yang lebih tua, yang tua dan yang sama atau yang begitu. Kadang-kadang seakan-akan tidak membedakannya. Itu salah sebenarnya. Jadi kalau kamu ingin dihormati, ingin disayangi, ingin dimuliakan, bagaimana kamu yang kecil kepada yang lebih besar, dan yang lebih besar bagaimana kepada yang kecil. Dan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan nantinya pun kita di rumah seperti itu. Bagaimana ketika kita melewati suatu tempat, bagaimana kita bertemu dengan orang lain, bagaimana ajaran Nabi SAW. Dan semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya apa yang kita ikuti dari akhlak Nabi SAW, ya kan, adalah Nabi suri tauladan bagi kita semua, bagi umatnya semuanya, dan bagi kita semua. Maka apa yang dilakukan Nabi, contohkan. Bagaimana Nabi di rumah tangganya, bagaimana Nabi dengan para sahabatnya. Ingat, kata Rasulullah di dalam hadis lain, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bagus akhlaknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ini, yaitu orang-orang yang berakhlak mulia. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan untuk di dalam amalia kita, di dalam kehidupan kita, adalah mengikuti jejak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para santri yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua daripada perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wa man la sabra lahu la dinan. Dan orang yang tidak sabar berarti tidak menghayati di dalam ajaran agama. Kembali tentang masalah sabar. Sabar di sini ada 4 macam. Yang pertama, sabar alal musibah. Sabar menghadapi musibah. Itu yang pertama. Jadi sabar menghadapi musibah. Tidak mudah dan berat. Yang kedua, sabar menghadapi atau sabar alal masyaqqah, sabar menghadapi kesulitan. Jadi yang kedua, sabar menghadapi kesulitan di dalam segala hal. Kesulitan di dalam belajar, kesulitan di dalam mencari rezeki, sabar di dalam nanti ketika kamu keluar, sabar di dalam mencari kehidupan untuk kedepannya, sabar kita di dalam
segala hal. Mau di dalam berdakwah, kadang-kadang kita berdakwah ada yang mau, ya kan? Ada yang tidak. Sulit kan kita dalam hal tersebut, tapi kita tetap sabar. Dan yang ketiga, sabar ala ta'ah. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kita, dan yang keempat, as-sabru alal ma'siyah. Sabar menjauhi maksiat. Kita tahu sendiri gimana negeri kita. Kalau kita baca, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan ketaatan, kadang-kadang kita tak sabar. Tetapi maksiat, menjauhi maksiat kuat apa tidak? Sabar apa tidak? Harus, ya kan? Jadi 4 hal ini macam-macam dari sabar. Jikalau kita sabar terhadap semuanya, janji Allah apa? Janji Allah dikatakan di dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Sabar itu sekarang kamu menuntut ilmu, bagaimana sabarnya? Susahnya bagaimana? Dalam segala hal. Sulitnya bagaimana? Tapi sebagaimana pepatah mengatakan, as-sabru Kesabri. sabar itu seperti jadam pahit. Ya kan? As-sabru kasibri murrun fi mazaqati. Sabar seperti jadam pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asasati. Tetapi akibatnya dengan sabar tersebut lebih manis daripada madu. Dengan kesabaran kamu menuntut ilmu, dengan kesabaran kamu melaksanakan ketaatan, dengan sabar kamu sekalian menjauhkan dari maksiat, dengan sabarnya kamu di dalam menjaga kesulitan, ya kan, kamu akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Idza ahabballahu," apabila Allah mencintai abadan seorang hamba, ibtalahu, mengujinya Allah Subhanahu Wa Taala bibalain dengan cobaan. La dawa alahu, tidak ada obat. Fa in sabara, maka jika sabar, istabahu, Allah memilihnya. Wa in radiya, jika ridho, istofahu, menjadi pilihan. Coba, tergantung kita. Ini kata Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis lain Nabi mengatakan, wa man yasbir, siapa yang sabar, yusabbirullah, Allah yang akan mensabarkan. Ma'u'tiya, tidak diberikan ahadun, seseorang, atau'an, pemberian khairan, yang lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada sabar, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga daripada perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, man la wara'alahu la zulfalahu, orang yang tidak mempunyai sifat
wara berarti tidak akan mendapatkan derajat. Wara menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, huwa adalah tarku kulli subhatin, meninggalkan sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Wa tarku ma la yani, dan meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Itu wara kata Al-Imam Ibrahim bin Adham. Pokoknya jelasnya yang tidak jelas, yang subhat antara halal dan haram. Kan sudah dikatakan oleh Rasulullah, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma, antara keduanya umurun mutasyabihat, perkara-perkara yang diragukan, perkara-perkara yang tidak jelas. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari baiknya atau dari bagusnya Islamnya seorang meninggalkan perkara yang tidak pantas, perkara yang tidak sesuai. Di dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, kun wari'an takun abadan nas, jadilah kamu orang yang wari', orang yang wari', yang wara', yang berhati-hati, maka kamu akan menjadi paling bagus ibadahnya manusia. Jadi menjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kalau kita kembali kepada manfaat wara' tersebut, bahwasanya manfaat daripada wara' tersebut adalah yang pertama, terhindar dari azab Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjauhkan dari perbuatan yang berbau maksiat. Dan yang ketiga, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabahkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan tiga hal tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang berakhlak mulia, berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.